Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran di rumah kelas 4B Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Silahkan dibuka bukunya. Sudah dibuka bukunya? Nah, sekarang coba perhatikan pada gambar di bawah ini. Ada seorang teman kalian yang bernama Dayu. Dayu dan keluarganya berasal dari Bali. Apakah kalian pernah ke Bali? Di Bali banyak terdapat objek wisata yang sangat menarik. Selain itu, Bali juga dikenal dengan keramahannya, sehingga banyak sekali turis asing dan turis domestik pergi berwisata ke Bali. Tahukah kalian, Provinsi Bali terdapat 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Salah satunya adalah Tabanan. Tabanan merupakan sebuah daerah yang didominasi oleh pegunungan dan pantai. Coba kalian amati dulu peta Kabupaten Tabanan yang ada pada gambar tersebut. Ada apa saja di sana? Warna pada peta akan menunjukkan daerahnya. Daerah Tabanan itu mayoritasnya adalah daerah pegunungan dan pantai, sehingga Tabanan juga terkenal sebagai daerah penghasil beras dan sayuran. Selain itu juga, daerah Tabanan penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih jauh lagi tentang lingkungan yang mempengaruhi pencaharian penduduknya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Coba kalian amati 3 gambar yang ada di bagian atas. Gambar yang pertama menunjukkan seorang nelayan. Gambar yang kedua menunjukkan seorang pemetik teh. Dan gambar yang ketiga menunjukkan seorang petani. Menurut kalian, pekerjaan yang mana yang berada di daerah pantai? Ya, nelayan. Lalu, apa mata pencaharian penduduk yang berada di daerah dataran rendah? Apakah petani atau pemetik daun teh? Ya, betul, petani. Kalau begitu, pemetik daun teh ada di daerah dataran tinggi, sebab tanaman teh hanya bisa tumbuh subur di dataran tinggi. Ternyata, lingkungan itu sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Selain itu, mata pencaharian penduduk yang berada di desa berbeda loh dengan penduduk yang ada di kota. Perhatikan gambar berikut. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungannya. Penduduk di desa lebih banyak mengandalkan alam untuk mata pencahariannya, sehingga mereka bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan buruh perkebunan. Sedangkan penduduk yang berada di kota bermata pencaharian di bidang jasa. Contohnya apa saja? Contohnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, anak-anak, di desa Tabanan ini, di Kabupaten Tabanan ini,
terdapat wilayah perbukitan. Di wilayah perbukitan itu terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Catu. Simaklah cerita berikut ini pada halaman 26 dan 27. Silakan dibuka bukunya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami pun berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa, 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang besar dari sebelumnya." Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu pun berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Bali zaman dahulu kala adalah sebuah pulau impian dan indah. Alamnya yang subur, sungainya yang jernih, menyimpan harapan untuk kesejahteraan penduduknya. Nun jauh di desa bagian selatan, sekelompok penduduknya hidup rukun. Mereka sangat tekun menggarap tanah sawah. Banjirna, itu ibu datang. Wah, pasti makan siang kita enak kali ini. Istimewa. Hai semua, istirahat dulu. Hari sudah siang. Ayo makan dulu. Terlambat, banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Tidak apa, Bu. Kadung asik bekerja, lupa perut lapar. Ayo Putu, Made, kita makan. Ayo makan yang banyak. Kali ini lauknya enak.
cukut kelor isi sambal serem. Wah, benar-benar enak. Yang masak menjirne pasti enak. Nasinya enak dan gurih. Iya Pak, sepatutnya kita bersyukur pada Hyang Widi. Panen kita selalu berlimpah, tidak kena serangan hama, air juga mengalir deras, dan desa kita tak pernah kekurangan padi. Iya, ya. Nyam, nyam. Sawah kita memang subur. Tahun depan kita ingin hasil panen yang lebih besar lagi. Begini Bu, kita buat kaul kepada Yang Widi. Kalau panen kita lebih besar, kita akan mengaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Hah? Ya. Oh Yang Widi, kalau panen kami berlimpah dan banyak tahun depan, kami akan mengaturkan tumpeng yang istimewa. Benar saja, kuasa Hyang Widi. Saat panen berikutnya, hasilnya begitu berlimpah. Panjirne sangat senang dan bangga. Sesuai dengan kaul Panjirne, saat itu juga dibuat satu nasi tumpeng yang sangat istimewa untuk dihaturkan kepada dewa. Hanya dengan mengaturkan tumpeng, panen jadi meningkat. Bu, untuk panen berikutnya, tolong buat tumpeng yang lebih besar ya, agar panen kita lebih besar lagi. Dan tak disangka, panen kali ini menghasilkan padi yang melimpah. Panjirne semakin senang. Hingga suatu hari, di tengah sawah Panjirne muncul seonggok tanah sebesar catu. Catu adalah alat pengukur beras saat itu yang terbuat dari tempurung kelapa. Jangan-jangan ini petunjuk Hyang Widi agar aku tetap mengaturkan tumpeng. Sebaiknya aku kasih tahu ibu ke rumah. Diuber setan? Begini Bu, begini. Tadi di sawah muncul gundukan tanah sebesar catu. Untuk itu, tolong buat tumpeng sebesar catu kita persembahkan kepada dewa di sawah agar panen kita berhasil bagus. Memang itu perlu? Jangan banyak tanya, kerjakan saja. Nanti panen kita berlimpah, kita akan kaya raya. Tapi Pak, hasil panen kita sudah berlimpah, cukup untuk 2 tahun. Aku ingin hasil yang lebih besar lagi, lebih besar. Jadi kita bisa kaya raya. Demikianlah, Panjirne bersikeras untuk menghaturkan tumpeng sebesar onggokan catu di sawahnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan ajaib, onggokan tanah itu semakin membesar. Ibu, kita buat lagi tumpeng sebesar onggokan tanah ini. Keesokan harinya, cuma segini, kita
kita buat sekarang tumpeng sebesar ini. Buat lagi. 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 Demikianlah berulang-ulang. Panjirna merasa tertantang dan menjadi gelap mata. Sementara onggokan tanah semakin membesar dan membesar. Nih, simpanan padi kita terakhir. Lumbung semua sudah kosong. Semua harta Panjirna habis untuk memenuhi ambisinya yang rakus dan sombong. Panjirna jatuh miskin. Sedangkan onggokan tanah di sawah Panjirna sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit Catu. Setelah kalian mendengarkan dan membaca cerita tersebut, coba kalian perhatikan. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Nah, apa sih itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Seperti dalam cerita tadi, ada 3 tokoh. Yang pertama, petani. Yang kedua, istrinya. Dan yang ketiga adalah warga masyarakat. Tokoh juga berfungsi sebagai menyampaikan amanat dari sebuah cerita. Nah, anak-anak, setelah kita tahu dan mengerti tentang tokoh dan cerita-cerita rakyat yang ada di Pulau Bali, yang salah satunya berjudul Asal Mula Bukit Catu, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 28. Isilah pertanyaan berikut ini sesuai dengan cerita sebelumnya. Perhatikan pada gambar di sebelah kanan, nomor 1 sampai nomor 3. Silakan diisi di buku paketnya. Jika tidak ada buku paketnya, boleh di buku tulis. Nah, sekarang coba kita lihat pada halaman 29. Nah, anak-anak, biasanya orang tua kita, terutama nenek, kakek, mama, atau ayah kita, biasanya suka menceritakan dongeng kepada kita. Karena dongeng itu sudah menjadi sebuah bagian daripada kebudayaan masyarakat di Indonesia. Banyak juga loh dongeng dari zaman dahulu yang hanya diceritakan secara lisan dan secara turun-menurun. Dari kakek dan nenek kita kepada orang tua kita, kemudian dari orang tua kita kepada kita disampaikannya. Tahukah kalian, dalam sebuah keluarga itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga juga mempunyai keragaman karakteristik individu. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dalam sebuah keluarga memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya, warna kulitnya, jenis rambutnya, tinggi badannya, dan berat badannya. Coba kalian tanyakan kepada anggota keluargamu dan kalian amati. Lalu, hasil pengamatannya tersebut dituliskan pada tabel di bawah ini. Silakan dituliskan hasil pengamatannya pada tabel yang ada di buku paket kalian. Jika tidak ada, boleh di buku tulis kalian. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada bagian akhir.
kegiatan pembelajaran di rumah bersama. Semoga pada pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami dan tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan saja. Yang terakhir, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.